Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Fitriani, kelas 3A D3 Keperawatan dengan NIM 8801200017. Di sini saya akan mempresentasikan konsep asuhan keperawatan pada pasien hipoglikemia. Yang pertama ada definisi. Hipoglikemia merupakan salah satu komplikasi akut yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Hipoglikemia disebut juga sebagai penurunan kadar gula darah yang merupakan keadaan di mana kadar glukosa darah berada di bawah normal, yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan, aktivitas fisik, dan obat-obatan yang digunakan. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama ada dosis pemberian insulin yang kurang tepat, kurangnya asupan karbohidrat karena menunda atau melewatkan makan. Yang ketiga ada konsumsi alkohol. Yang keempat ada peningkatan pemanfaatan karbohidrat karena latihan atau penurunan berat badan. Selanjutnya ada patofisiologi. Menurut Setio Hadi 2012, konsentrasi glukosa yang dimiliki dalam darah yang normal berjumlah 70-110 mg/dl. Penurunan jumlah kadar glukosa dalam darah akan memicu respon pada tubuh, di mana ketika tubuh mengalami penurunan kadar gula dalam darah akan memicu terjadinya penurunan konsentrasi insulin secara fisiologis, serta akan membuat tubuh kehilangan kesadaran. Di sini ada pathway. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama ada dextrosa, yang kedua ada glukogen. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada gula darah puasa, yang kedua ada pemeriksaan AGD, yang ketiga ada pemeriksaan elektrolit, dan yang keempat ada pemeriksaan darah lengkap. Selanjutnya ada pengkajian. Yang pertama ada airway, menilai kepatenan jalan napas, apakah pasien dapat bernapas dengan bebas atau adanya penumpukan sekret yang dapat menghalangi jalan napas. Jika didapatkan adanya obstruksi, maka harus dilakukan suction with the airway dan intubasi trakea. Lalu ada breathing, apabila jalan napas tidak memadai, maka harus dilakukan pemberian oksigen serta memposisikan pasien dengan semi-paular. Selanjutnya ada circulation. Untuk dapat menilai sirkulasi atau peredaran darah, maka perlu dilakukan cek kapilari refill, pemberian infus, auskultasi adanya suara napas tambahan, segera memberikan karbon kodilator, memantau frekuensi pernapasan, pantau terjadinya tanda-tanda sianosis dan kegelisahan, serta memonitor tekanan darah. Penilaian ulang akan diperlukan apabila didapati kondisi pasien yang tidak stabil. Selanjutnya ada disability, menilai kesadaran pasien dengan cepat, apakah pasien sadar sepenuhnya, hanya dapat merespon terhadap nyeri atau sama sekali tidak sadar. Mengkaji tingkat mobilisasi pasien, memposisikan pasien pada semi-paular, ekstensikan kepala untuk dapat memaksimalkannya ventilasi, serta segera berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien atau dapat sesuaikan dengan anjuran yang diberikan dokter. Yang terakhir ada exposure, kaji ada tidaknya tanda-tanda hipotermia, dan kaji suhu tubuh. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Ada 5 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama ketidakstabilan kadar glukosa darah, yang kedua risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, yang ketiga risiko perfusi perifer tidak efektif, yang keempat risiko perfusi cerebral tidak efektif, dan yang terakhir nyeri akut. Intervensi keperawatan. Ketidakstabilan kadar glukosa darah, SLKI, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan perawatan selama 2 kali 24 jam
Diharapkan ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi dengan kriteria hasil: pusing menurun, lelah atau lesu menurun, berkeringat menurun, mulut kering menurun, kadar glukosa darah membaik. Implementasi psiki manajemen hipoglikemia. Observasi: identifikasi tanda dan gejala hipoglikemia, identifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia. Terapeutik: berikan karbohidrat sederhana, berikan glukagon jika perlu, pertahankan kepatenan jalan napas, hubungi layanan medis darurat jika perlu. Edukasi: anjurkan monitor kadar glukosa darah, ajarkan pengelolaan hipoglikemia, misalnya tanda dan gejala, faktor risiko, dan pengobatan hipoglikemia. Ajarkan perawatan mandiri mencegah hipoglikemia, misalnya mengurangi insulin atau agen oral dan atau meningkatkan asupan makanan untuk berolahraga. Kolaborasi pemberian dextrose jika perlu, kolaborasi pemberian glukagon jika perlu. Yang kedua ada risiko kestabilan kadar glukosa darah, SLKI, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan perawatan selama 2 kali 24 jam, ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi dengan kriteria hasil: pusing menurun, lelah atau lesu menurun, berkeringat menurun, mulut kering menurun, kadar glukosa darah membaik. Implementasi psiki manajemen hipoglikemia. Observasi: identifikasi tanda dan gejala hipoglikemia, identifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia. Terapeutik: berikan karbohidrat sederhana, berikan glukagon jika perlu, pertahankan kepatenan jalan napas, hubungi layanan medis darurat jika perlu. Edukasi: anjurkan monitor kadar glukosa darah, ajarkan pengelolaan hipoglikemia, misalnya tanda dan gejala, faktor risiko, dan pengobatan hipoglikemia. Ajarkan perawatan mandiri mencegah hipoglikemia, misalnya mengurangi insulin atau agen oral dan atau meningkatkan asupan makanan untuk berolahraga. Kolaborasi pemberian dextrose jika perlu, kolaborasi pemberian glukagon jika perlu. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.